Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Alan Hidayat _AR. Ini masih di Instagram gue ya. Alan Hidayat _AR. Bagaimana menjadi seorang santri yang betul-betul dikatakan dia itu seorang santri? Ya tadi jawabannya. Lu kalau lihat definisi yang tadi gue jelasin di awal, seorang santri ya tadi lu mendalami agama betul-betul, lu ikhlas belajarnya, kemudian lu amalin ilmu lu untuk menjadi orang yang soleh, kemudian lu membawa perubahan di masyarakat gitu. Jadi santri itu menurut gue, kalau lu cuma sekedar bangga dengan alma mater pondok pesantren, menurut gue lu cuma santri identitas. Kalau lu pengen menjadi the real santri, ya lu mesti menjalankan tugas itu. Yang pertama, lu terus ngaji, terus continue, jangan berhenti ngajinya. Dimanapun ada pengajian, lu datengin, lu menjadi haus akan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, lu amalin ilmu lu rajin ibadah, kemudian lu menjadi orang yang soleh. Yang ketiga, lu menjadi agent of change di masyarakat lu. Lu bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, mendekatkan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan masyarakat untuk lebih cinta terhadap ilmu agama Islam. Itu the real santri. Tapi kalau lu cuma sekedar pakai peci hitam, pakai sarungan, tapi lu nggak melakukan 3 hal tadi, ya menurut gua lu cuma santri identitas, menurut gua ya. Gitu. Bisa dilihat lagi video yang sebelumnya tadi. Lanjut, pertanyaan dari Denny Kurniadi, Denny _KURR. Kur, nih sahabat gue waktu di Aliyah nih. Coba deh kasih tahu, kata dia, kenapa kita harus menjadi santri? Pak Guru tahu lah ya enaknya jadi santri, kata dia nih. Pengen tahu nih gimana caranya merubah paradigma anak-anak zaman sekarang yang susah banget disuruh nyantren. Gimana ya? Kenapa sih kita harus nyantri? Oke, gue akan bahas nih kenapa kita harus nyantri. Gue akan bahas tentang sistem pendidikan di pondok pesantren. Begini, anak itu menurut gue ibarat kebun kosong nih. Orang tua adalah pemilik dari kebun itu. Nah, kalau orang tua pengen kebunnya menghasilkan sesuatu produktif, ya orang tua mesti mengelola itu dong. Nanami pohon misalnya kan. Misalnya orang tua pengen di kebunnya menghasilkan buah durian. Ya orang tua itu sebagai si pemilik kebun harus menanamkan pohon durian. Kalau dia pengen rambutan, dia tanamin pohon rambutan. Begitupun anak gitu. Anak ini akan tumbuh menjadi apa tergantung orang tua yang menanami kebun kosongnya gitu. Karena si anak ini kan kebun kosong ya, dia nggak bisa mengkonstruk pemikirannya sendiri, dia mesti ditanam. Makanya gue nggak setuju dengan sistem pendidikan yang memaksa si anak untuk aktif mencari informasinya sendiri. Kalau dia masih usia SD, gue nggak setuju. Kenapa? Karena kebun kosong, apa yang bisa tumbuh dari kebun kosong? Paling alang-alang, ya kan? Paling rumput-rumput liar, ilalang, apa segala macam kan, pohon putri malu. Nggak bakal kebun kosong tumbuh pohon durian, itu nggak bakal. Dia mesti ditanam dulu. Jadi orang tua itu tugasnya yang pertama menanamkan si anak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kalau diharapkan anaknya yang ingin menjadi anak yang soleh, rajin ibadah, ya tanamkan ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tua setelah dia menanamkan, tugas yang kedua adalah memproteksi, menjaga. Lu percuma lu udah tanam pohon, ya kan? Tapi lu biarin begitu aja, akan jadi percuma nanti. Buahnya busuk karena ada hama segala macam, banyak tumbuh pohon-pohon liar, menjadi hutan liar, banyak pokoknya, jadi nggak beres lah pokoknya. Maka si orang tua ini punya kewajiban 2, ya, menanami si anak, ya, sesuai dengan apa yang dia mau, kemudian memproteksi dari kontaminasi hama-hama penyakit di dunia ini gitu. Nah, sistem pendidikan di Indonesia khususnya, kita kalau di luar negeri ya silakan cari sendiri. Di Indonesia itu nggak mengcover 2 hal ini, 2 tugas ini. Menanam, tapi dia nggak memproteksi, ya. Nah, cuma pesantren yang menjalankan 2 hal ini. Karena gini ya, kalau lu orang tua yang tadi gue bilang sebagai pemilik kebun, lu pengen kebun lu menghasilkan sesuatu, tapi
lu nggak bisa mengelola itu karena lu sibuk kerja atau lu sibuk bisnis, sehingga ini kebun kosong lu nggak ada yang megang nih, nggak ada yang ngurus. Ya yang harus lakuin adalah menyerahkan kebun lu ke orang yang bisa gitu, dan lu mesti bayar orang untuk mengelola kebun lu, untuk melakukan dua hal tadi, menanamkan, yang kedua memproteksi dari hama. Nah, lu sebagai orang tua nih nggak nyanggup untuk mendidik anak lu sendiri, ya lu mesti serahin ke sekolah, ke lembaga-lembaga pendidikan. Cuma masalahnya lembaga pendidikan yang tadi gue bilang nggak mencakup dua hal ini. Sekolah-sekolah lebih kepada penanaman doang. Lu cuma diajarin matematika, bahasa Inggris, tapi lu nggak diproteksi dari kehidupan luar, dari akses internet yang bebas, dari pergaulan bebas, nggak diproteksi. Yang memproteksi siapa? Pesantren, cuy. Pesantren 24 jam dijagain, 24 jam dijagain. Jadi paradigma ini nih, kalau lu sadar bahwa orang tua punya kewajiban untuk mengurus kebun kosongnya, maka tempat yang paling sempurna untuk supaya kebun kosong ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, ya pesantren gitu. Lu bayangin deh, di pesantren orang paginya sekolah belajar umum kan, ilmu dunia, maghrib atau malamnya atau subuh dia ngaji ilmu agama. Penanamannya komplit, ibaratnya ditanamin pohon durian ada, pohon rambutan ada, pohon kecapi ada, pohon belimbing ada, lengkap di situ di pesantren tuh tanamannya. Setelah ditanamin, pihak pesantren akan memproteksi dia dari lingkungan luar. Ya diproteksi dulu nih sampai benar-benar pohon itu jejak gitu. Rasanya jejak itu apa ya? Diri tegak, bisa mandiri, untuk bisa dilepas begitu aja kan mesti ada proteksi di awal kan. Nah pesantren itu menghadirkan itu, proteksi 24 jam. Lu bayangin coba, 24 jam, pagi, siang, sore, malam diawasi oleh pengurus di pesantren. Makanya buat lu para orang tua, sebetulnya pesantren itu adalah jawaban dari gini nih. Kemarin kan ada polemik tentang full day school. Full day school kan mengharuskan supaya siswa itu lebih banyak waktunya untuk mengisi waktu untuk belajar segala macam. Daripada lu ngembangin full day school yang sekarang jadi nggak jelas, mendingan kembangin pendidikan pesantren yang udah terbukti 24 jam diproteksi. Tapi kalau misalnya muncul pertanyaan, tapi ada aja kok bang anak-anak pesantren yang udah diproteksi, tanamin agama, ada aja yang badar, ada aja yang nyeleweng apa segala macam. Ya itu menurut gue itu sih udah takdir ya. Ibaratnya gini, lu punya kebun kosong tadi, lu udah tanemin pohon, lu udah proteksi, buahnya busuk, ya itu takdir lah. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kita manusia biasa, nggak semua yang kita lakukan menghasilkan hasil yang maksimal. Ada ketentuan Tuhan juga, ada Allah di situ berperan. Maka seharusnya kalau kita percaya kepada Allah, kita sudah melakukan penanaman, proteksi, kita minta, ya Allah, saya sudah melakukan tugas saya, tolong berikan hasil yang maksimal. Nah itu mudah-mudahan jadi Allah jaga. Maka si orang tua harus bisa menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cuma sekedar gue kan udah ngajarin, gue kan udah nggak bisa, lu titip lagi ke Allah. Gue diajarin, ditanemin, kemudian diproteksi, titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolong jadikan anak saya sebagai anak yang soleh. Nah, kalau orang tua sudah berparadigma seperti itu, gue yakin pesantren bisa lebih hidup. Ya, maksudnya orang tua bakal lebih condong untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Pertanyaan selanjutnya adalah, kan nggak semua orang tua punya duit untuk ngebiayain anaknya di pesantren. Lah, pesantren kan dia butuh makan, si anak kan bayar bulannya jadi mahal karena dia butuh makan segala macam. Beda sama sekolah negeri, ya kan? Beda sama sekolah negeri. Sekolah negeri kan gratis, dapat subsidi dari pemerintah. Nah itulah PR kita ke depan sebagai santri-santri ya, sebagai para santri, bagaimana caranya supaya pendidikan pesantren ini bisa dijangkau oleh masyarakat, kalau bisa digratisin, bisa nggak kira-kira? Ya sama, jadi SMA gratis, pesantren juga gratis. Gue yakin kalau SMA gratis, pesantren gratis, masyarakat akan lebih pilih pesantren dengan dua benefit tadi, penanaman dan proteksi. Gue yakin ya. Tapi kenapa orang selama ini lebih milih ke sekolah umum? Karena tadi biayanya terjangkau. Ditambah lagi paradigma sekarang adalah manusia lebih takut hidup di dunia susah daripada takut hidup di akhirat yang susah gitu.
dia takut nih, gue takut gak kerja, jadi gue harus masuk SMK, gue harus bisa bahasa Inggris supaya gue bisa lolos tes CPNS. Dia lebih takut ke sana ketimbang nanti gue di surga bisa masuk gak ya, nanti gue bisa masuk surga ya. Nah, orang lebih ke sana pemikirannya, jadi lebih sekuler ya, lebih sekuler. Jadi agama tuh udah kayak yang penting bisa baca Quran, yang penting sholat, begitu doang. Padahal gak segampang gitu sih. Nah, jadi itu menurut gue kenapa pesantren belum seperti sekolah-sekolah umum yang lain. Makanya ini menjadi PR kita sebagai seorang santri untuk bisa mengembangkan pesantren, terutama soal biaya. Nah, gimana caranya supaya menjadi lebih murah dan terjangkau gitu.